Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Nilam Syahida Bahrudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pembelajaran PAI sebagai tugas untuk ujian akhir semester. Apa sih metodologi pembelajaran PAI itu sebenarnya? Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah metodologi. Metodologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu metodos dan juga logos. Metodos yang berarti cara atau jalan, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa metodologi itu adalah ilmu atau pembahasan tentang metode. Nah, apa sih metodologi pendidikan agama Islam itu? Metodologi pendidikan agama Islam itu adalah segala usaha yang sistematis dan pragmatis untuk mencapai tujuan pendidikan agama dengan melalui berbagai aktivitas baik di dalam maupun di luar kelas dalam lingkungan sekolah. Kegunaan dari metodologi pembelajaran ini adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan pembelajaran serta mempermudah proses pembelajaran, khususnya bagi guru dalam mentransfer ilmu ke anak didik. Untuk metode yang pertama yang akan kita bahas adalah untuk pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Di sini ada 8 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama, metode Baghdadi, metode Iqra, metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode pemberian tugas belajar, metode drill atau latihan siap, serta metode sistem regu. Metode yang pertama adalah metode Baghdadi yang sering juga disebut dengan eja huruf per huruf atau lebih menekankan pada hafalan huruf. Nah, metode ini adalah suatu metode yang mengarahkan kepada sistem hafalan, sebab si anak dituntut untuk mengenal sepenuhnya dari dasar sampai dengan seterusnya. Metode Iqra. Metode ini menekankan langsung pada latihan membaca yang dimulai dari tingkatan yang paling sederhana, tahap demi tahap sehingga sampai pada tahap yang paling sempurna. Contohnya, guru hanya mengajarkan huruf, kemudian murid mengulanginya. Di sini guru tidak menyuruh untuk menghafal tetapi hanya melatih membaca dan menulis. Metode ceramah, yaitu metode di dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi pada anak didik dengan jalan penerangan dan juga penafsiran secara lisan. Dan metode ceramah ini tepat digunakan apabila akan menyampaikan bahan atau materi pada orang yang banyak. Metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab, dan bisa juga sebaliknya. Metode ini digunakan untuk merangsang anak didik agar perhatiannya terarah kepada masalah yang sedang dibicarakan. Metode diskusi adalah metode yang dimaksud dalam proses belajar mengajar, berarti sikap atau cara mengemukakan pendapat dalam musyawarah yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan bersama atau mufakat. Metode pemberian tugas belajar. Nah, metode ini adalah di mana murid diberikan tugas khusus di luar jam pelajaran. Dalam pelaksanaan metode ini, anak-anak dapat mengerjakan tugasnya tidak hanya di rumah tetapi dimanapun tempatnya dan dapat mempertanggungjawabkan tugas tersebut kepada gurunya. Metode drill atau latihan siap adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih anak-anak terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Metode sistem regu ialah metode pengajaran di mana dua orang regu atau lebih bekerja sama mengajar sekelompok murid. Metode ini banyak dipergunakan di perguruan tinggi. Yang kedua adalah metode-metode untuk pengajaran keimanan. Di sini terbagi menjadi 6 metode, yaitu metode kisah Qur'ani dan Nabawi, metode Amsal, metode Ibrah dan Mauziah, metode Targhib dan Tarhib, metode pembiasaan, serta metode keteladanan. Metode kisah Qur'ani dan Nabawi merupakan metode cerita, yaitu cara mendidik dengan memaparkan dengan bahasa lisan atau tulisan dengan menyampaikan pesan atau sumber dasar pokok sejarah Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Pentingnya metode kisah ini diterapkan dalam dunia pendidikan karena dengan metode ini akan memberikan kekuatan psikologis kepada peserta didik. Metode Amsal. Metode Amsal sebagai metode pengajaran adalah menyampaikan materi pendidikan dengan cara tamsil, yakni mendeskripsikan dengan penggambaran lain dengan tujuan agar pelajaran yang disampaikan menjadi lebih konkret dan mudah untuk dipahami. Metode Ibrah dan Mauziah yang merupakan penyampaian materi pendidikan dengan perkataan yang lemah lembut namun tegas dan benar berdasarkan ilmu dan menggunakan kata-kata bijak sesuai dengan tingkatan kepandaian dan bahasa yang dikuasai oleh peserta didik. Metode ini menekankan pada pemberian nasihat-nasihat dan perhatian khusus kepada para siswa mereka agar dalam pembinaan karakter.
Metode targhib dan tarhib ialah cara mengajar di mana guru memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan agar peserta didik melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Metode pembiasaan dalam bahasa Arab disebut dengan al-a'dah yang artinya ialah kebiasaan. Metode ini adalah suatu cara yang dilakukan untuk membiasakan peserta didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pembiasaan merupakan salah satu upaya mendidik baik dalam pembentukan manusia dewasa. Metode keteladanan adalah cara kerja yang bersistem yang dilakukan oleh seseorang benda dan sebagainya dalam menyampaikan pengetahuan atau pesan kepada pihak lain demi tercapainya sesuatu maksud atau tujuan yang dilakukan lewat contoh atau juga panutan. Metode-metode pengajaran syariah. Metode hiwar percakapan Qur'ani dan Nabawi. Metode ini hampir sama dengan metode dialog ataupun tanya jawab ataupun diskusi. Namun metode ini berlandaskan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode kisah Qur'ani dan Nabawi, yaitu metode dengan cara mendidik dengan menceritakan kisah-kisah tokoh sehingga dapat mengubah hati nuraninya dan berupaya melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan perbuatan buruk sebagai dampak dari kisah itu. Metode amsal atau perumpamaan Qur'ani dan Nabawi. Menurut Najib Khalid Al-Amin, fungsi dari metode perumpamaan adalah memberikan ilustrasi, menginformasikan segi positif agar menarik minat, atau menginformasikan yang negatif agar menjauhinya, dan menajamkan nalar, serta mendinamiskan potensi berpikir atau meningkatkan kecerdasan. Metode keteladanan. Seorang pendidik hendaknya tidak hanya mampu memerintahkan atau memberi teori kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu ia harus menjadikan panutan bagi peserta didiknya sehingga dapat mengikutinya tanpa merasakan adanya unsur paksaan. Metode pembiasaan. Inti pembiasaan adalah pengulangan, karena pembiasaan berisikan pengulangan maka metode pembiasaan juga berguna untuk menguatkan hafalan. Metode ibrah, penyampaian dengan penuh keyakinan dan mauizah, nasihat lemah lembut. Metode ini merupakan esensi dasar dalam membangun motivasi dan rangsangan pikiran dan perasaan peserta didik di dalam pembelajaran. Metode targhib, janji, dan tarhib, ancaman. Janji dan ancaman merupakan metode pembelajaran yang dapat memberikan motivasi dalam belajar dan juga bertindak preventif terhadap perilaku negatif. Metode-metode untuk pengajaran muamalah. Muamalah adalah hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengajaran muamalah, yaitu metode ceramah adalah suatu metode dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi kepada anak didik dengan jalan penerapan penuturan secara lisan untuk menjelaskan uraiannya. Guru dapat menggunakan alat-alat bantu mengajar yang lain. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah salah satu cara penyajian pelajaran bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa. Penggunaan metode tanya jawab bermaksud memotivasi siswa untuk bertanya. Metode diskusi. Metode diskusi adalah memberikan alternatif jawaban untuk membantu menyelesaikan masalah, dan metode ini merupakan bagian yang terpenting dalam menjelaskan sesuatu masalah. Metode pemberian tugas. Pemberian tugas adalah suatu pekerjaan yang harus siswa selesaikan tanpa terikat dengan tempat pemberian tugas belajar. Biasanya dikaitkan dengan resitasi. Adalah suatu persoalan berhubungan dengan masalah pelaporan siswa setelah mereka menyelesaikan tugasnya. Metode latihan adalah cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketetapan, kesempatan, dan juga keterampilan. Metode-metode untuk pengajaran ibadah. Metode-metode yang dapat digunakan dalam mengajar ibadah yaitu metode ceramah. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengaplikasikan metode ceramah adalah langkah persiapan, adalah menjelaskan kepada siswa tentang tujuan pelajaran tersebut. Langkah penyajian, menyajikan bahan yang berkenaan dengan pokok-pokok masalah. Langkah generalisasi, dalam hal ini unsur yang sama dan berlainan dihimpun untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan mengenai pokok-pokok masalah. Yang keempat, langkah aplikasi penggunaan. Pada langkah ini, kesimpulan yang diperoleh digunakan dalam berbagai situasi sehingga nyata makna kesimpulan itu. Metode kerja kelompok, langkah-langkahnya yaitu membentuk kelompok, pemberian tugas-tugas kepada kelompok-kelompok, masing-masing kelompok melakukan tugas-tugasnya,
dan pendidik bersama peserta didik dilakukan penilaian bukan saja terhadap hasil kerja yang dicapai kelompok, melainkan juga terhadap cara bekerja sama dan aspek-aspek lain sesuai dengan tujuannya dan meliputi penilaian secara individual, kelompok maupun kelas sebagai suatu kesatuan. Metode tanya jawab ialah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Metode resitasi adalah penyajian kembali atau penimbulan kembali sesuatu yang sudah dimiliki, diketahui, atau dipelajari. Metode resitasi biasanya disebut metode pekerjaan rumah karena siswa diberikan tugas-tugas khusus di luar jam pelajaran. Metode-metode untuk pengajaran tarikh. Tarikh merupakan pelajaran sejarah Islam, di mana sejarah itu sangat penting untuk dipahami dan diteladani oleh peserta didik. Karena sejarah Islam merupakan pelajaran pokok yang harus dipelajari oleh peserta didik agar peserta didik percaya adanya Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjalankan ajaran Islam dengan baik. Metode-metode untuk pengajaran tarikh terbagi menjadi 3, yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, serta metode bermain peran. Metode ceramah diartikan sebagai proses penyampaian informasi dengan jalan menuturkan sekelompok materi secara lisan, dan pada saat yang sama materi itu diterima oleh sekelompok subjek. Metode ini paling sering dipakai terutama untuk menyampaikan materi yang bersifat teoritis maupun sebagai pengantar ke arah praktik. Metode tanya jawab. Menurut Anmay Arif, metode tanya jawab adalah suatu teknik penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan, atau suatu metode di dalam pendidikan di mana guru bertanya sedangkan siswa menjawab tentang materi yang ingin diperoleh. Metode bermain peran dirancang untuk membantu siswa mempelajari nilai-nilai sosial yang mencerminkan dalam dirinya, menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain, dan mencoba untuk mengembangkan keterampilan sosial. Dengan metode ini, siswa dapat menghayati peranan apa yang dimainkan dan mampu menempatkan diri dalam situasi orang lain yang dikehendaki oleh guru. Metode-metode untuk pengajaran akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari khulukun yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, ataupun tabiat. Nah, metode-metode untuk pengajaran akhlak adalah metode ceramah. Merupakan suatu metode dalam pendidikan di mana cara penyampaian materi kepada anak didik dengan jalan penerapan penuturan secara lisan untuk menjelaskan uraiannya. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyajian pelajaran, bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa. Penggunaan metode tanya jawab bermaksud memotivasi siswa untuk bertanya. Metode pemberian tugas adalah suatu pekerjaan yang harus siswa selesaikan tanpa terikat dengan tempat pemberian tugas belajar, biasanya dikaitkan dengan resitasi. Metode diskusi adalah memberikan alternatif jawaban untuk membantu menyelesaikan masalah, dan metode ini merupakan bagian yang terpenting dalam menjelaskan suatu masalah, serta membantu siswa untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat sendiri. Metode latihan adalah cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketetapan, kesempatan, dan juga keterampilan. Metode pembiasaan. Menurut Abdullah Nasih Ulwan, metode pembiasaan adalah cara atau upaya yang praktis dalam pembentukan atau pembinaan dan persiapan anak. Untuk dapat melaksanakan program pengajaran dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan emosional, pendekatan rasional, pendekatan fungsional, dan pendekatan keteladanan. Proses hubungan antara sekolah dan keluarga, hubungan antara sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan keluarga terjadi pada kerjasama orang tua dengan pihak guru. Kerjasama tersebut dibutuhkan untuk memantau kemajuan anak dalam proses pendidikan, baik kemajuan dalam ranah intelektual maupun psikologis. Hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Mulyasa, hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Menurut Ahmad Teambun dalam bukunya Guru dan Administrasi Sekolah Pembangunan, konsepsi hubungan sekolah dan masyarakat adalah sebagai berikut. Konsepsi menunggu, konsep preventif, konsep tanda bahaya, konsep pemeran sekolah, konsep prestis, konsep partnership, dan konsep social leadership. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat antara lain integrity, continuity, simplicity, coverage, dan juga constructiveness dan adaptability.
Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan untuk hubungan antara sekolah dan masyarakat. Teknik-teknik tersebut adalah teknik tertulis, teknik lisan, teknik peragaan, dan teknik elektronik. Materi keterkaitan mata pelajaran agama Islam dengan mata pelajaran lain seperti matematika, IPS, dan juga IPTEK. Keterkaitan mata pelajaran agama Islam dengan matematika. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 176 menjelaskan tentang pembagian harta warisan, tentang kakalah yang di dalamnya terdapat jumlah 1/2 dan 2/3, di mana itu termasuk bilangan dalam matematika. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran juga berbicara mengenai matematika jauh sebelum para ilmuwan menemukan matematika. Keterkaitan mata pelajaran agama Islam dengan pelajaran IPS. Ilmu pengetahuan sosial yang ada sekarang dianggap kurang mampu mengatasi permasalahan sosial yang tumbuh di era globalisasi. Salah satu upaya untuk mengatasi kebuntuan dari ilmu pengetahuan sosial yaitu seperti agama diharapkan dapat memberikan arahan dan perspektif baru sehingga kehadiran agama tersebut dapat terasa manfaatnya oleh para penganut agama. Keterkaitan mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan mata pelajaran IPTEK. Dampak negatif di masa mendatang atau krisis multidimensial yang akibatkannya Islam tidak menghambat kemajuan IPTEK, tidak anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis-analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Metode-metode untuk pengajaran membaca dan menulis huruf Al-Quran. Khusus dalam materi pembelajaran baca Al-Quran, secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelompok besar, yaitu pengenalan huruf hijaiyah dan makrotnya, pemarkah, huruf-huruf bersambung, tajwid dan bagian-bagiannya, khoraib atau bacaan-bacaan yang tidak sama dengan kaidah secara umum. Metode-metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis Al-Quran dan hadis adalah metode imlak. Menurut definisi Mahmud Ma'ruf, imlak adalah menuliskan huruf-huruf sesuai posisinya dengan benar dalam kata-kata untuk menjaga terjadinya kesalahan makna. Secara garis besar ada 4 macam dan teknik yang harus diperhatikan dalam pembelajaran imlak, yaitu imlak menyalin, imlak mengamati, imlak menyimak, dan imlak tes. Metode drill adalah metode yang dilakukan dalam pengajaran dengan melatih peserta didik tentang apa yang telah dipelajarinya. Metode ini melatih peserta didik untuk mengulang materi menulis Al-Quran hadis setelah guru memberikan contoh penulisannya. Metode Yanbu'a adalah metode menulis huruf Arab dengan cara lebih dahulu membentuk sketsa-sketsa huruf hijaiyah, kemudian baru membentuk huruf hijaiyah yang lebih utuh. Metode pembelajaran membaca Al-Quran. Metode Qiraati adalah satu model dalam belajar membaca Al-Quran yang secara langsung dan menggunakan atau menerapkan pembiasaan membaca tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Metode tartil adalah suatu cara dalam pembelajaran baca tulis dengan cepat, mudah bagi anak-anak dan orang dewasa. Metode tersebut diharapkan bagi santri atau anak didik membaca Al-Quran dengan harmonisasi nada. Metode Yanbu'a adalah suatu metode untuk mempelajari baca dan menulis serta menghafal Al-Quran dengan cepat, mudah dan benar bagi anak maupun orang dewasa yang dirancang dengan Roms Usmani dan menggunakan tanda-tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran. Roms Usmani yang dipakai di negara-negara Arab dan negara Islam. Nah, teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang metodologi pembelajaran PAI. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.